Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir hari ini untuk kelas F di mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Untuk pertemuan satu kali ini kita akan membahas sedikit tentang poin penilaian, kemudian masuk ke materi pertama. Materi pertama yang akan diangkat yaitu terkait tentang problem atau market need, terkait permasalahan atau kebutuhan terhadap satu permasalahan atau kebutuhan dari masyarakat atau pasar. Untuk poin penilaian tersendiri, ini mengikuti dengan skema yang ada di e-kampus saat ini. Berbeda dengan yang ada di skema penilaian di semester lalu. Semester lalu hanya ada tugas, proses, UTS, dan UAS. Nah, untuk di poin penilaian di kampus saat ini itu seragam untuk seluruh dosen, diantaranya ada tugas 10%, kuis 10%, kemudian ada proses 50%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Untuk tugas 10% itu bisa saja bisa 1, 2, ataupun lebih tugas, di mana nanti nilai dari masing-masing dijumlahkan dan dirata-ratakan. Dan setelah dirata-ratakan kemudian dikali 10%. Pengumpulan dari tugas itu melalui Google Form ya biasanya. Terus kemudian untuk kuis itu sama seperti tadi, kuisnya bisa 1, 2, ataupun lebih, itu nanti akan dirata-ratakan, kemudian dikalikan dengan 10%. Nilai kuis sendiri akan dilaksanakan menggunakan platform online, baik itu Quizizz, bisa menggunakan Slido, bisa menggunakan Google Form, atau menggunakan platform online yang lainnya. Terus kemudian di sana ada UTS dan UAS, itu mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh fakultas. Untuk mengerjakan UTS-nya bisa saja berupa pilihan ganda, bisa juga berupa isian esai. Nah, apabila menggunakan isian esai berarti harus dikerjakan di kertas A4, kemudian ditulis tangan, kemudian diupload berupa PDF. Terus yang paling besar yaitu poin penilaian proses. Di sini poin penilaian proses, setiap dosen mungkin bisa berbeda parameternya. Untuk saya sendiri, saya bagi prosesnya itu dari presensi dan tugas besar. Di mana sesuai aturannya di akademik, proses sendiri berhubungan dengan 5C atau 6C kalau tidak salah. Di mana ada competence, kemudian ada creativity, kemudian ada integritas gitu. Jadi itu lebih ke proses pada saat pembelajaran bagaimana. Itu menurut saya masih agak sulit kalau misalnya kita berupa daring karena tidak bertatapan langsung. Karena dari itu saya nilai dari keaktifan di kelas berupa misalnya presensi, tanya jawab, dan tugas besar. Tugas besar di sini sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang saya berikan, yaitu tugas besar perancangan dan konstruksi mesin itu berupa proposal kegiatan untuk PKM atau program kreativitas mahasiswa, di mana nanti aturan dari penyusunan proposalnya itu disesuaikan dengan pedoman PKM atau program kreativitas mahasiswa yang terbaru atau yang terakhir kali. Kemudian proses pekerjaan tugas besar nanti akan disampaikan setelah minggu setelah UTS ya. Nanti akan disampaikan dan dapat dimulai sejak awal UTS. Kemudian di sini ada presensi 20%, nanti berupa tidak ada pengisian di Google Form, tidak ada pengisian di e-kampus. Ini saya input satu persatu menggunakan metode screenshot. Jadi di akhir perkuliahan nanti akan saya screenshot, nanti mohon untuk dinyalakan kameranya. Apabila kameranya dinyalakan, pastikan bahwa wajahnya tampil secara jelas, minimal seperti pas foto ya, setengah badan sampai terlihat dengan jelas. Apabila sesuai dengan aturan dan menyalakan kamera, maka setiap pertemuan akan diberikan nilai poin penilaiannya jadi 2.
2 poin. Terus apabila sampai lengkap, maka 2 dikali 14 pertemuan ya, berarti sekitar 28 poin untuk mendapatkan nilai presensi penuh, yaitu 20%. Apabila tidak menyalakan video atau menyalakan video tapi kameranya mengarah ke langit-langit rumah misalnya, atau mengarah ke rambutnya saja atau jidatnya saja, itu juga tidak diperkenankan. Atau misalnya hanya virtual background saja, atau misalnya hanya profile picture yang dijadikan yang seakan-akan dia hadir gitu ya, itu juga tidak boleh. Apabila yang tidak sesuai itu, saya kasih poin penilaiannya 1, hadir tapi diberikan nilai 1. Kalau yang sesuai tadi poin penilaian presensinya 2. Kemudian dilanjut untuk materi yang akan dipelajari. Di sini ada beberapa yang sudah saya rangkum sama seperti yang tahun lalu, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 kita ada UTS dan UAS. Pertemuan 15 di sini ada project base, di sini tugas besar tadi. Tugas besar akan diberikan informasi setelah UTS ya. Setelah UTS nanti ada informasi pedoman pengerjaan tugas besar. Terus nanti ada silakan kalian setelah diberikan itu silakan membentuk kelompok, terus kemudian menentukan temanya. Tema yang diambil itu berkaitan dengan perancangan dan konstruksi mesin. Tapi tema besarnya atau tema uniknya nanti akan diinfokan pada saat pemberian pedoman pekerjaan pedoman untuk mengerjakan tugas besar. Pastikan pada saat pengerjaan tugas besar setidaknya harus menyangkut pembahasan keseluruhan dari materi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari. Tuh, jadi kalian sudah lihat di sini udah ada lengkap, berarti setidaknya di pekerjaan tugas besarnya harus dicantumkan. Kemudian materi yang dipelajari mungkin saja akan ditukar-tukar. Misalnya di pertemuan 2 ditukar ke pertemuan 6, pertemuan 6 jadi lebih cepat, itu bisa saja. Atau materinya akan ditambahkan karena saya anggap materinya kurang, saya tambahkan dengan materi tambahan. Atau misalnya ada materi yang terlalu banyak sehingga di satu pertemuan tidak cukup, misalnya. Itu juga memungkinkan. Oke, berarti pertemuan pertama saat ini adalah problem atau market need. Problem atau market need merupakan langkah awal. Di sini ada problem statement atau define problem. Itu dalam bagian pertama dari roadmap engineering design. Engineering design atau perancangan itu menggunakan referensi. Saya sini ya, ini yang roadmap ini saya ambil referensinya dari buku karangan pengarangnya George Dieter. Terus mungkin kita di beberapa ke depan akan menggunakan sumber-sumber yang lain seperti buku dengan judul Material Science itu dari William Callister, atau bisa saja menggunakan Material Selection and Design itu dari Michael Ashby, atau misalnya Automatic Design itu dari karangannya Geoffrey Bothroyd ya. Atau mungkin ada buku-buku bahasa Indonesia yang karangan penerbit ITB, salah satunya misalnya bukunya Pak Taufik Rohim juga bisa kita gunakan. Ini kurang lebih ada urutan-urutannya yang sudah saya rangkum tadi di outline. Nanti bisa nanti yang belum saya gabung dengan di salah satu poin-poinnya, sehingga setidaknya minimal ini sudah terpenuhi, ditambah dengan materi-materi yang lain yang tidak ada di sini juga yang saya anggap perlu. Kemudian karena kita pertama adalah membahas tentang problem statement atau bagaimana kita merumuskan satu permasalahan. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu bahwa problem statement atau merumuskan permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan apa. Kalau misalnya kita membuat satu produk alat atau mesin atau menyelesaikan satu analisis dari satu permasalahan, maka permasalahan itu sudah pasti adalah permasalahan yang dipilih itu ada permasalahan yang bersumber dari penggunanya, dan penggunanya adalah manusia. Di mana
setiap manusia memiliki permasalahan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Maslow, ini dia menjelaskan tentang hierarchy of needs atau tingkatan-tingkatan dari kebutuhan yang tingkatan dari kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan itu menurut dia itu dibagi menjadi kurang lebih, sini ada 5 kebutuhan utama, di mana yang paling awal, yang paling dasar itu dinamakan dengan kebutuhan psikologikal atau kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Contohnya di sini ada kebutuhan untuk bernafas, kebutuhan untuk makan, minum, atau misalnya kebutuhan yang berhubungan dengan perut, misalnya kebutuhan-kebutuhan mata, misalnya saya butuh kacamata, berarti saya untuk melihat kan itu butuh kebutuhan dasar. Atau misalnya setiap hari saya harus makan nasi. Nah, nasi itu dianggap sebagai kebutuhan dasar. Di mana kebutuhan dasar dari manusia yang tadi itu misalnya hubungan dengan kita dengan teknik mesin, berarti bagaimana meningkatkan pasokan dari kebutuhan tadi, kebutuhan makanan, minuman, misalnya. Nah, kebutuhan makanannya itu misalnya bagaimana dari sistem panennya kita buat alat mekanisasinya, atau misalnya kita membuat alat proses makanan, alat pemotong, pengiris, dan lain-lain. Itu contohnya seperti itu, untuk menunjang kebutuhan dasar. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ciri khasnya tadi ya, pasti dibutuhkan oleh setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makan, minum, dan bernafas. Kemudian, setelah manusia memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tadi, manusia kemudian mulai memunculkan kebutuhan yang baru, yaitu kebutuhan tentang keamanan. Keamanan yang dimaksud bukan keamanan yang satpam ya, tapi lebih ke keamanan, bagaimana keamanan tubuhnya. Keamanan tubuh maksudnya bagaimana tubuhnya supaya tetap selalu sehat. Otomatis agar tubuhnya sehat berarti kebutuhan dasar tadi bernafas berarti udaranya adalah udara yang bersih, atau misalnya makan makanan yang higienis, bergizi, makanan yang bersih. Terus kemudian di sini bentuk keamanan yang lain, misalnya menjaga kesehatan, misalnya menggunakan fitness atau alat fitness, atau misalnya alat olahraga yang lain, atau keamanan yang lain yang berhubungan dengan propertinya, misalnya ada tempat tidur supaya nyaman dan terus kemudian ada juga kebutuhan untuk properti yang lain, misalnya rumah, bagaimana rumahnya agar digunakan nyaman, bagaimana rumah saya tidak rusak, bagaimana rumah saya tetap aman, tetap terlindungi dari bencana alam, misalnya. Tuh, makanya kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga keamanannya itu apa? Apakah tadi berolahraga, atau misalnya tadi kebutuhannya itu untuk mendaftarkan asuransi BPJS, ketenaga kerjaan, atau asuransi kendaraan, itu juga ada ada salah satu tindakannya seperti itu. Terus kemudian apabila kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan untuk keamanan properti dan kesehatannya itu sudah terpenuhi, kemudian manusia menganggap bahwa dia manusia itu bukanlah makhluk individu, tapi makhluk bersosial, di mana dia harus berinteraksi satu sama lain dengan individu yang lain. Maka dari itu, misalnya tingkatan yang ketiga ini adalah dikategorikan dengan interaksi ya, atau di sini tentang kecintaan, misalnya tentang persahabatan, misalnya. Terus misalnya tentang bagaimana kalian berhubungan dengan teman, berhubungan dengan keluarga. Pada saat kebutuhan dasar kita terpenuhi, terus kemudian aset dan kesehatan kita sudah terjaga, nah kita berpikir ke individu yang lain yang menurut kita anggap penting. Pada saat kita kebutuhan terpenuhi, ternyata keluarga masih ada yang belum terpenuhi. Maka dari itu berarti harus saling berbagi ke sesama teman, ke sesama keluarga,
berbagi makanan, berbagi rezeki dan lain-lain. Itu kebutuhan untuk saling berinteraksi satu sama lain adalah juga termasuk dalam kebutuhan manusia. Terus kemudian tingkatan selanjutnya setelah manusia melakukan atau melaksanakan interaksi antar individu, muncul kebutuhan manusia untuk saling keterkaitan satu sama lain, yaitu bagaimana saling keterpercayaan satu sama lain, bagaimana saling menghargai satu sama lain, bagaimana saling respect by others, dihormati satu sama lain, dan lain-lain gitu ya. Itu yang dinamakan dengan esteem di sini. Salah satunya tadi yang bagaimana memberikan penghargaan pada orang lain, menghormati, istilahnya seperti kita mengucapkan terima kasih, misalnya. Itu kan termasuk dalam respect ya, respect to others atau respect by others, mengucapkan terima kasih, misalnya memberikan selamat pada yang telah mendapatkan achievement dan lain-lain. Terus kemudian apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi dan masing-masing, nah secara tidak langsung manusia mulai memunculkan lagi kebutuhan yang lain, yaitu self actualization atau aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri adalah bagaimana menjaga si esteem tadi, si respect tadi bersama individu itu tetap terjaga. Contohnya di sini adalah tentang moralitas. Misalnya bagaimana untuk berlaku jujur. Oh, saya untuk memiliki target tadi, misalnya lulusan terbaik, nanti pada saat wisuda, berarti saya harus IPK-nya tinggi. IPK-nya tinggi berarti saya harus mengerjakan setiap perkuliahan mendapatkan nilai maksimal. Nah, tetapi di sini ada morality. Bagaimana saya menjangkau itu dengan kejujuran, dengan integritas, dengan lain-lain. Aktualisasi diri juga ditunjukkan, contohnya di sini adalah acceptance of facts. Berarti kebutuhan manusia, yaitu salah satunya adalah menerima fakta yang terjadi. Apabila dia ternyata achievement-nya tercapai, berarti dia mengakui bahwa faktanya adalah saya betul nomor 1. Ya. Tapi pada saat dia tidak terpilih, ya dia harus mengaktualisasi diri bahwa itu bukan waktunya saya untuk mendapatkan achievement itu. Jadi memang harus ya udahlah, orang lain ternyata lebih baik, lebih rajin, lebih pintar misalnya. Itu juga setidaknya dinamakan aktualisasi diri tadi. Nah, kita kembali lagi tadi ke awal adalah bagaimana antara kebutuhan yang ini hubungannya dengan perancangan dari satu mesin, perancangan dan konstruksi mesin tadi. Kalau misalnya kalian ingin memecahkan satu permasalahan, misalnya di UMKM, di masyarakat, ternyata misalnya ya, permasalahannya dalam membuat atau merancang satu produk. Misalnya merancang alat pengupas buah nanas. Buah nanas di sana kan memotongnya miring. Nah, berarti kalau saya tujuannya untuk ke individu, ke manusia, berarti saya mau menyelesaikan masalah food tadi, tentang makanan, tentang kebutuhan makanan. Dimana kan di Indonesia itu kebutuhan dasar itu kan sandang, pangan, papan ya. Itu kan kebutuhan dasar. Nah, berarti kalau misalnya saya memikirkan tentang alat pengupas buah nanas, berarti itu hubungannya dengan kebutuhan dasar. Berarti kalau kebutuhan dasar, semua manusia membutuhkan itu. Terus fungsinya apa nih? Apakah fungsinya untuk dimakan langsung atau bagaimana? Ya sudah pasti kalau kebutuhan dasar adalah untuk kebutuhannya untuk dikonsumsi secara langsung. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah apabila perancangannya misalnya dalam produk yang lain, misalnya merancang tadi alat fitness, berarti saya tujuannya adalah untuk yang safety, untuk menjaga kebugaran tubuh. Berarti fokus ketujuannya yaitu untuk itu. Begitu juga dengan yang contoh yang lain, pada saat merancang sebuah mobil, mobil ini kenapa kok ada mobil yang
ada 1 row, 2 row, 3 row, ada 2 tempat duduk, 4 tempat duduk, ada yang sampai 6 tempat duduk, sampai 3 baris. Nah, itu sebetulnya tujuannya bisa saja salah satunya itu desainernya itu menunjukkan bahwa hubungan keluarganya ada yang berbeda. Kalau 2 tempat duduk berarti bisa saja itu untuk kedekatan pertemanan, atau misalnya hanya suami dan istri, atau misalnya bujangan, misalnya itu bisa. Tapi pada saat 2 row, ternyata sudah keluarga kecil, sudah ditambah dengan ada anak kecil, misalnya 2. Terus kemudian bagaimana dengan 3 row? Ternyata dengan keluarga yang besar, bisa membawa paman atau misalnya nenek atau kakek. Itu salah satunya untuk alasan kita mendesain mobil yang berhubungan dengan tadi family misalnya. Atau misalnya kalian memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain pada saat merancang sebuah mobil ataupun motor, gimana hubungannya dengan tujuannya. Kalau misalnya tujuannya untuk safety, berarti tidak dipentingkan dia mau 1 row, 2 row, 3 row, tapi lebih difokuskan kepada bagaimana safety dari pada saat dia mengalami kerusakan atau kecelakaan dan lain-lain. Terus itu adalah kebutuhan. Nah, sekarang contohnya terkait dengan jenis capaian desain. Jenis capaian desain itu di sini dibagi menjadi 3 tingkatan lagi. Kalau yang tadi tingkatan kebutuhan, sekarang adalah tingkatan pencapaiannya. Jadi desain itu pencapaiannya sudah tinggi atau masih bawah atau menengah. Nah, capaian yang paling bawah adalah secara fungsional atau functionality. Functionality yang dimaksud adalah satu produk haruslah bekerja atau berfungsi dengan baik. Nah, sebagai contoh yang saya tampilkan di sebelah kanan adalah produknya adalah pulpen. Kalau kalian lihat ke toko buku, atau ke supermarket, atau Gramedia misalnya, itu kalian lihat ada berbagai macam pulpen, berbagai macam bentuk, berbagai macam ukuran, berbagai macam warna, berbagai macam hiasannya, dekorasinya, dan berbagai macam harganya. Nah, itu sebetulnya mereka buat itu untuk perbedaan segmennya untuk siapa digunakannya. Nah, sekarang kembali lagi ke functionality. Fungsi functionality adalah produk yang berfungsi secara benar ya, sesuai fungsinya. Nah, kalau kita lihat ke pulpen fungsinya ya itu adalah untuk menulis gimana secara mekanisme pulpen, jika dikatakan dia berhasil sebagai pulpen untuk menulis adalah konsepnya itu adalah tintanya itu keluar dari tabung di dalam melalui ujung pulpen, kemudian ujung pulpennya mengeluarkan tinta dan tintanya itu membentuk satu huruf di atas kertas dan menempel. Nah, itu dianggap dia berfungsi secara baik, functionality-nya. Nah, tapi apabila ternyata pulpennya macet atau pulpennya ternyata tintanya tidak keluar, otomatis secara fungsional dia tidak berfungsi lagi sebagai pulpen. Jadi mau semahal apapun kalau tintanya tidak keluar dia tidak berfungsi sebagai pulpen, itu untuk menulis. Nah, tapi kalau misalnya fungsinya nanti untuk yang lain, misalnya untuk mukul, untuk melempar, nah itu beda lagi. Berarti fungsinya dia bukan sebagai pulpen, berarti itu. Nah, itu adalah fungsi dasarnya. Kalau tidak berfungsi, berarti capaian desainnya gagal. Karena untuk desain awal kan tujuan pulpen adalah untuk menulis. Terus kemudian ada usability. Usability yang dimaksud adalah keberfungsiannya. Satu produk itu haruslah berfungsi atau bermanfaat dan memberikan misalnya kenyamanan bagi si penggunanya. Contoh, setelah tadi fungsi pulpennya itu untuk menulis dan menulis di kertas, terus tintanya menempel di kertas, itu selesai. Ternyata ada lagi fungsi usability. Usability misalnya ada yang capaian desainnya itu dia tambahkan karet pada saat digagangnya sehingga lebih nyaman. Terus ada juga misalnya diberikan fitur untuk ganti-ganti warna, tidak mempermudah pemakainya, tidak harus bawa banyak pulpen, atau misalnya bentuknya lebih ringan kalau mahasiswa menulis lebih cepat misalnya. Atau misalnya pulpennya tidak bocor. Kadang-kadang pulpen ada yang suka melebar ya, tintanya kemana-mana. Atau misalnya usability-nya, kemudahannya adalah tintanya mudah mengering. Misalnya. Atau sekarang konsepnya usability-nya adalah tintanya bisa dihapus misalnya. Nah, itu juga kan
usability, gimana dia membuat sebuah capaian desain yang lebih bermanfaat. Atau ada juga yang memberikan kemudahannya adalah yang suka ada ornamennya, atau misalnya ada anak-anak, misalnya ada yang suka karakter, misalnya kartun atau karakter Marvel misalnya, itu kan macam-macam ya. Itu jika itu terpenuhi dan membuat semakin nyaman penggunanya atau semakin mempermudah penggunanya, berarti usability-nya terpenuhi. Nah, sekarang kembali lagi ke yang tadi functionality. Kalau misalnya dia sudah ditambahkan karakter, fungsinya gini bagus, ternyata secara fungsi dasarnya dia untuk menulis dia tidak bisa. Contoh, pulpen tintanya keluar tapi tidak menempel di kertas. Jadi untuk apa? Fungsi pulpennya kan tidak terpenuhi. Berarti dia fungsi dasarnya tidak terpenuhi, sebagus apapun usability itu akan gagal, akan dianggap gagal. Kita pulpen udah nyaman, udah cepat, udah bagus lah. Pas pada satu saat dia macet, tintanya nggak keluar. Akhirnya pulpen itu kita simpan, kita tidak gunakan. Berarti kan selesai. Masa hidup pulpennya malah selesai sampai situ. Jadi karena dia tidak berfungsi. Jadi tetap usability tidak melupakan fungsi dasarnya. Kemudian apabila fungsi dasar terpenuhi, usability-nya oke. Ada yang tingkatan capaian desain paling tinggi, yaitu satisfaction atau satisfy, puas. Pada saat dia sudah diberikan fitur usability, functionality-nya juga berfungsi, pada saat si pengguna pulpen itu menggunakan itu atau memegang pulpen itu dan menulisnya itu dia merasa puas, berarti produk pulpen itu ya, satu produk itu adalah produk yang mendapatkan capaian desain yang paling tinggi. Itu paling tinggi tingkatannya. Pada saat produk selain pulpen, misalnya pada saat kalian menggunakan motor, saya menggunakan motor ini saya puas. Nah, tapi sekali lagi kepuasan satisfaction-nya ini yang dapat definisikan adalah produknya harus menambah nilai lebih bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dia menjadi lebih pede, dia menjadi lebih dia menjadi lebih percaya diri, dia menjadi lebih bersemangat dan lain-lain. So ya, kita kembali lagi ke pulpen. Satisfaction atau kepuasan pada saat pulpen itu tidak, atau ke produk-produk itu tidak harus dilihat dari harga. Misalnya berarti satisfaction harganya tinggi berarti puas. Kalau harganya rendah kita bisa nih ngambil mereka. Nah, ternyata enggak. Mau semurah apapun, mau semahal apapun, selera orang kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk bagian dari unsur kepuasan. Sebagai contoh misalnya pulpen bagi mahasiswa dianggap puas jika tidak macet misalnya dan menulis dengan cepat dan tintanya tidak melebar kemana-mana misalnya. Pada menggunakan pulpen merek Pilot misalnya harganya cuma 2.000, dia mahasiswa kita puas untuk menulis gitu. Tapi kepuasan yang menggunakan pulpen mahasiswa dengan yang digunakan oleh gubernur atau bupati misalnya itu beda. Pulpennya itu pulpen yang nyata, yang ukuran tintanya itu seragam misalnya yang nggak puas, dan kalau misalnya ada ornamennya misalnya untuk menunjukkan bahwa dia itu penting misalnya, itu beda kepuasannya. Jadi tidak mungkin untuk tanda tangan yang khusus menggunakan pulpen Pilot terus tiba-tiba macet gitu pas pada tanda tangan di tengah-tengah tanda tangan macet. Nah itu bisa dokumen resmi atau dokumen negaranya menjadi tidak valid gara-gara tadi yang macetnya tadi. Padahal kalau mahasiswa kan macet dikit, nggak masalah, lanjut aja terus pada saat menulis. Gitu. Itu perbedaan kepuasan yang dari pulpennya aja. Jadi tidak harus mahal, tidak harus murah. Gitu. Mahasiswa juga kalau menggunakan pulpen yang digunakan bupati bisa, tapi kan sayang. Untuk apa? Dan tidak merasa puas juga. Itu tidak bisa diajak cepat gitu. Nah, kemudian pulpen yang digunakan untuk anak-anak juga beda. Anak-anak tidak membutuhkan yang menulis dengan cepat, menulis dengan bagus misalnya atau dengan ornamen dan lain-lain. Mereka hanya butuh ada pulpen bisa menulis, kemudian ada karakter kartun selesai.
tingkat satisfaction-nya. Nah, pada saat kalian mau melakukan perancangan dan konstruksi mesin, kalian harusnya berpikir bahwa urutan dari segitiga ini setidaknya harus kita capai. Kalau misalnya membuat satu produk, pastikan produknya berfungsi dengan baik dan ada fitur-fitur usability yang akan mempermudah atau membuat nyaman atau memberikan kelebihan pada produk itu jika digunakan oleh customer kita. Kita harus paham dulu customer yang menggunakan siapa nih, anak-anak. Ya berarti sesuaikan usability-nya dengan yang diinginkan oleh anak-anak. Jangan membuat usability yang kalian buat berdasarkan kalian sendiri gitu. Padahal bukan. Tapi berdasarkan kebutuhan yang siapa yang akan menggunakan. Nah, itu ketepatan itu yang nanti akan melahirkan satisfaction, kepuasan. Kepuasannya kalau kalian mau merancang pulpen, pasti orang akan membandingkan dengan pulpen yang ada di pasaran. Pada saat kalian mau merancang sebuah mobil, orang lain juga untuk mencapai satisfaction dan usability, orang lain akan membandingkan dengan mobil yang ada di pasaran. Mobil listrik bandingkan dengan mobil listrik yang di pasaran. Mobil bensin dibandingkan dengan mobil bensin yang di pasaran. Jadi memang perlu yang dinamanya ilmu di sini untuk mencapai desain satu dalam perancangan dan konstruksi mesin. Contoh-contohnya yang lainnya ada ya tadi, seperti bukan hanya mobil, bukan hanya pulpen, tapi bisa aja dalam sepatu misalnya. Sepatu berfungsinya apa, terus kemudian dianggap saya puas karena apa? Itu beda. Bisa juga ada motor atau misalnya yang lain ya, tas atau yang lain. Yang berikutnya, slide berikutnya ada tentang design thinking. Design thinking yang dimaksud adalah lebih ke pola pikir dari seorang desainer untuk menyelesaikan atau mengkonsepkan suatu perancangan dan konstruksi mesin ini. Atau yang kita namakan dengan sudut pandang. Jadi pada saat kalian sebagai perancang atau sebagai desainer, kalian harus memposisikan diri kalian sudut pandangnya itu dari sudut pandang pengguna. Siapa yang menggunakan? Karena kalian bukan desainer baju atau pakaian yang seperti di catwalk atau di TV-TV. Kalau desainer itu dia membuat berdasarkan imajinasi dia sendiri. Oh, menurut saya yang bagus ini nih gini-gini. Tapi pada saat kita design thinking yang berhubungan dengan human needs adalah desain berdasarkan sudut pandang dari pengguna. Siapa penggunanya? UMKM. Sesuaikan dengan UMKM. Caranya biar tahu kebutuhan mereka gimana? Tanya-tanya, wawancara, tanya-tanya. Menggunakan analisis kebutuhan. Terus tanya-tanya apakah misalnya menggunakan metode kuesioner, misalnya dan lain-lain. Untuk bentuk kebutuhannya terserah. Mau didefinisikan bagaimana. Di sini ada perbedaan sebetulnya sebagai contoh di sini. Kebutuhan dari customer-nya itu adalah untuk membuat ayunan di bawah ruangan. Yang di bagian kanan bawah. Ternyata sesimpel ini, tetapi ada beberapa desainer yang terlalu berpikirnya overthinking atau overdesign terkait dengan design thinking ini. Contoh yang sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas dia berpikir tentang satu ayunan cukup butuh satu anak-anak. Misalnya. Bagaimana kalau saya membuat 3 ayunan sehingga 3 orang anak bisa menggunakannya, sehingga bisa ada yang misalnya kalaupun disewa bisa 3 kali lipat hasilnya. Nah, ternyata dia terlalu overthinking. Padahal yang dibutuhkan itu adalah tadi secara functionality dulu. Jadi kalau yang dilakukan seperti ini, yang ada hanya malah tidak bisa digunakan untuk ketiga-tiganya karena tidak sesuai yang dengan yang diharapkan. Terus gambar yang berikutnya, di sini dia berpikir satu tali khawatir putus, 2 juga khawatir putus, ya dibuat 3 aja, 3 tali yang menggantung. Ini terlalu overthinking gitu. Dia selalu berpikir bahwa ini akan putus, padahal kita harus pahami dulu kekuatan tali itu berapa, yang naik itu berapa, kita bisa ambil gap apakah itu akan kuat untuk menahan tegangan tariknya atau tidak. Kita harus berpikir seperti itu, sama seperti pada saat beberapa tugas akhir yang sudah berlangsung, overthinking seperti yang gambar 1 dan gambar 2 itu berpikir misalnya
ini kalau desain seperti ini hanya bisa mampu membuat menampung pencacah jerami misalnya, kalau di luar itu 1 kilo. Nah, kalau yang saya ini bisa menampung sampai 50 kilo. Pertanyaannya overthinking. Emang mitra atau masyarakat yang menjadi sasarannya butuh sampai 50 kilo per jam. Tuh. Kalau misalnya masyarakatnya cukup untuk membutuhkan 1 kilo, kenapa harus 50 kilo? Itu kan overthinking, sama seperti yang gambar pertama. Atau kalau enggak gambar kedua, ini pisau pencacah saya itu pisau pencacah untuk alat pencacah jeraminya itu memiliki safety factor sampai 30. Kan itu overthinking. Padahal safety factor pada saat penjelasan secara teori atau secara perhitungan, safety factornya hanya minimum 2,0. Lebih dari 2,0 itu aman. Nah, padahal cuma 2,0, tapi dia buat sampai safety factor sampai 30. Pertanyaannya untuk apa gitu? Karena semakin tinggi safety factor, berarti semakin tinggi pula spesifikasi dari materialnya. Apabila spesifikasi materialnya makin tinggi, berarti harga yang dibutuhkan juga semakin tinggi untuk membuat satu produk itu. Ini kan jadi berlebihan. Kemudian kita beralih ke gambar ketiga. Gambar ketiga di sebelah kanan atas itu terlihat ada tujuannya untuk membuat ayunan di pohon. Akhirnya dia membuat ayunan di pohon, udah ditempel aja seperti itu. Padahal fungsi utama ayunan ini tidak berfungsi gitu. Itu kan udah gagal. Sama seperti pola pikir di antara mahasiswa kalau misalnya membuat tugas, ya udah, yang penting saya ngumpulin tugas, bodo amat isinya betul atau enggak misalnya. Karena dia tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu. Beberapa semester terakhir saya lihat ada beberapa mahasiswa semenjak COVID daring, saya lihat bahwa pengumpulan tugas mereka itu asal-asalan. Saya kurang paham apakah mereka menganggap bahwa saya atau dosennya itu tidak mengecek dari tugas mereka. Ada yang sampai hanya menulis soalnya saja terus kemudian disubmit. Mereka pikir kita tidak mengecek apa. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan tugas. Atau misalnya dia hanya menulis soalnya, terus kemudian nama, terus kemudian ada yang dikerjakan, ternyata yang dikerjakannya itu dia meng-cropping dari pekerjaan orang lain. Hasil pekerjaan orang lain di-cropping. Tapi di halaman 1 ada nama, ada soal, di halaman berikutnya nggak ada, di-cropping. Dia pikir saya nggak tahu gitu masalah kecurangan seperti itu. Itu kan tidak bersungguh-sungguh dia dalam mengerjakan tugas. Itu kan jadi ada kebingungan di sayanya. Apa saya pernah mengajarkan mereka untuk berbuat curang? Apakah ada yang salah dalam pembelajaran sehingga mereka berbuat seperti itu? Itu yang dinamakan design thinking-nya ya asal ngumpulin gitu. Kemudian yang itu juga terjadi pada saat pembuatan perancangan di tugas akhir. Yang penting saya bisa sidang. Bodoh amat nanti setelah sidang mau alatnya mau rusak, mau dibenerin atau misalnya kemana, terserah. Padahal tujuannya pembuatan satu produk adalah dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuannya beberapa penelitian tugas akhir saya dengan mahasiswa saya pasti tujukan bahwa si alatnya itu harus bermanfaat bagi masyarakat, digunakan oleh UMKM daripada menumpuk di lab produksi, menumpuk di rumahnya. Saya sudah bilang ini alat akan kita lakukan pengabdian kepada masyarakat, kita berikan aja kepada masyarakat, ada skemanya gitu. Jadi kitanya tidak menyimpan produk, terus produk kitanya bermanfaat bagi orang lain gitu ya, nambah pahala, itu kan bagus gitu. Jadi keberlanjutan, jadi jangan asal mengumpulkan. Oke, kita beralih ke gambar nomor 4 yang sebelah kiri bawah. Ini ada gambar yang menunjukkan jika kalian merancang satu produk tetapi tidak berpikir bagaimana nanti atau bisa atau tidak dibuat atau diproduksi atau dimanufaktur. Ada yang membuat desain bagus sekali, 2 dimensi, 3 dimensi bagus, terus penjelasan detail sesuai sekali dengan aturan atau kaidah-kaidah gambar teknik. Tetapi pada saat di breakdown, terus kemudian di breakdown per komponen, ternyata masing-masing produk itu dia
dia tidak bisa menjelaskan ini tuh akan di milling atau akan dibubut, atau misalnya kalau di milling apa bisa apa tidak. Ternyata tidak memungkinkan misalnya untuk di milling karena sudut yang sempit di sebelah situ atau terlalu tipis materialnya, itu kan tidak masuk akal. Jadi harus berpikir sampai bagaimana itu nanti produknya selain desainnya jalan, hasil desain kita itu dapat dimanufaktur dan dapat di-assembling misalnya dan dapat digunakan gitu. Harus berlanjut ke sananya. Itu kalau yang tadi over ini malah jadi kurang berpikir jauh. Nah, terus kemudian ada gambar yang terakhir ini, yang gambar kelima adalah ini bisa digambarkan dengan design thinking yang dianggap over design. Over design yang dimaksud adalah yang dibutuhkan tadi adalah misalnya alat pemotong jerami. Alat pemotong jerami kapasitas misalnya 5 kilo. Nah, tapi dia membuat fungsi-fungsi yang lain di dalamnya. Alat pemotong jerami, misalnya setelah jerami, kemudian itu akan dipadatkan. Sudah dipadatkan nanti dibentuk, terus kemudian di-packing. Nah, pertanyaannya petani emang butuh sampai di-packing jerami? Kan enggak juga. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dari petaninya. Petani ini memotong kecil-kecil buat apa? Oh, ternyata biar bisa dijadikan pupuk misalnya. Oh, bisa dijadikan media tanam, jamur, atau misalnya bisa dijadikan media tanam untuk pohon tanaman gitu. Tapi kan kalau di packing untuk apa dia dijual lagi? Petani kan hanya butuh untuk pencacahnya saja misalnya. Itu yang dia terlalu over design. Nah, kembali lagi pada saat kita membuat produk tugas akhir. Nah, tugas akhir itu sebetulnya harus sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat atau oleh user atau si penggunanya tadi, mitranya. Gitu. Tapi kalaupun misalnya untuk perancangan yang diminta oleh mitra itu terlalu simpel, sedangkan kita ada kebutuhan untuk penyusunan tugas akhir, nah kita bisa ada win-win solution. Kita bisa membuat versi lengkap dengan versi yang akan ke masyarakat gitu. Atau misalnya kayak add-on gitu ya. Kalau misalnya mereka butuh, kita pasang. Kalau nggak butuh ya kita nggak usah pasang untuk fungsi-fungsi tambahannya itu. Itu bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjut. Pada saat membuat satu produk, rancangan, atau misalnya ide, tuangkanlah ide itu dalam sebuah sketsa. Nah, sebuah sketsanya itu yang di sini disebut dengan engineering notebook atau ya kertas atau buku kosong biasa lah. Nah, di sini tujuannya adalah untuk merencanakan dan mengkalkulasi idenya. Contoh di sini adalah ada gambar yang dibuat coret-coretan oleh Thomas Alva Edison. Pada saat dia merancang atau menemukan ide tentang bola lampu. Dia buat, terus kemudian ini nanti ada kawat sini, terus kemudian nanti ini harus diselubungi oleh kedap udara, diselubungi di situ pakai bola kaca, bola lampu, terus kemudian nanti di sini ada daya yang masuk berapa, terus kemudian ada hambatannya berapa, terus ada perhitungan-perhitungan lain, kira-kira akan menghasilkan berapa panasnya dan lain-lain, bahannya cocok atau enggak, ini dimasukkan ke sini. Sama seperti kalian mau membuat satu produk. Satu produk itu haruslah dibuat itu harus dengan cara ini, menggunakan awal-awal sketsa dulu. Karena kecepatan berpikir dari otak manusia itu lebih cepat biasanya dibandingkan dengan kecepatan tangan. Setidaknya kalau dengan sketsa itu walaupun mengimbangi dengan kecepatan otak, tapi masih bisa kebayang gitu. Jadi tidak lupa apa yang tadi dipikirkan. Terus saya pindah sini. Ini contoh misalnya setelah sketsa. Nah, coba kalau misalnya kalian punya ide, cobalah dibuatlah sketsa itu menjadi 3 alternatif dari mekanisme produknya. Kalau membuat tadi alat pencacah jerami, buat dari 3 mekanismenya. Apakah mekanismenya horizontal, vertikal, atau digiling, atau dipotong, atau dicacah, itu kan metodenya beda-beda. Sama seperti yang ini. Misalnya tujuannya adalah untuk sebagai pengoper atau pelempar bola atau pelontar bola. Nah, ini
konsepnya yang penting kan bolanya berpindah dari yang jauh mendekati kita atau dari kita ke mendekati yang jauh. Nah, dari ide itu kemudian dituangkan menjadi 3 alternatif misalnya. Alternatifnya satu metodenya metode ditendang. Yang kedua adalah metode ditembakkan. Metode kedua ditembakkan, ketiga itu seperti ketapel, dipakai apa? Pakai karet. Dari yang ketiga ini baru kita menentukan mana yang terbaik. Pertama adalah dari perhitungan atau misalnya dari simulasi jarak terjauh, bukan menggunakan jarak terjauh atau dengan simulasi yang mendekati dengan target. Misalnya saya membutuhkan terlempar 20 meter. Kira-kira siapa yang kira-kira akan memberikan 20 meter yang paling mendekati 20 meter? Atau tidak, jangan sampai over 40 meter, padahal kita butuh cuma 20 meter. Itu dihitung. Atau misalnya masukan-masukan yang lain. Kalian misalnya mau yang lain adalah akurasi. Selain jauh, tapi akurasi. Harus tepat ke orangnya. Jangan sampai tepat 20 meter, tapi melenceng ke kanan. Itu dibuatlah yang nama kelebihan dan kekurangannya. Misalnya menggunakan SWOT ya, strength, weakness, opportunities, dan threat. Misalnya itunya apa. Atau dari kelebihan dan kekurangan saja juga boleh. Dari perhitungan teknis dan lain-lain. Baru setelah itu, ternyata yang dipilih yang nomor 2. Oke, kita gunakan yang nomor 2. Yang nomor 2 dari 3 alternatif itu karena hasil perhitungan tadi ini yang cocok. Jangan sampai nanti setelah kalian punya ide, mau bikin alat ini, gambarnya ini. Terus ditanya dasarnya kenapa desainnya seperti ini? Ya pengen aja itu kan. Itu bukan jadi alasan. Tapi kalau misalnya dari alternatif itu dipilih satu, nah itu kan jadi lebih masuk akal. Jadi lebih masuk akal, oke, saya akan menggunakan yang ini. Dengan aspek perhitungan teknisnya seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke desain problem. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di mechanical design itu setidaknya ada 6 kriteria atau 6 macam masalah, 6 tipe masalah. Yang dimaksud dengan 6 tipe masalah ini adalah masalah ini setiap tipe masalah harus diselesaikan dengan tipenya sendiri. Contoh misalnya pada saat selection design berarti permasalahan-permasalahan terkait dengan pemilihan, baik itu pemilihan materialnya, material yang cocok apa, atau misalnya ternyata baik itu lebih ke pemilihan jenis prosesnya, misalnya prosesnya cocoknya apa nih, milling apa bubut, atau misalnya millingnya apa nih, end mill apa slot mill atau dan lain-lain. Itu diselesaikannya terkait selection. Jangan permasalahan selection diselesaikan dengan permasalahan parametrik, itu kan nggak kurang masuk akal. Kecuali memang permasalahannya melebihi dari satu, misalnya selection dan parametrik diselesaikan dua-duanya bisa. Permasalahan tentang konfigurasi adalah misalnya permasalahan-permasalahan desain yang ada hubungannya dengan antar komponen, misalnya komponen yang cocok untuk memutar saya kecepatan torsi saya sekian, berarti saya harus bergeraknya apa nih? Transmisinya menggunakan apa? Apakah menggunakan pulley dan belt atau menggunakan rantai dengan gear? Itu kita kecocokan itu yang dasarnya apa? Apakah dasar dari kemampuan menyalurkan transmisinya, mentransmisikan powernya dan lain-lain itu dikonfigurasi. Kalau parametrik itu lebih ke permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan setting parameter proses. Pada saat kalian mau ngebubut, itu dipilih kecepatan spindle-nya mau berapa nih? 100, 200, sampai 2000, 3000, 4000 mau yang berapa? Nah, itu adalah parameter proses, parametrik. Atau misalnya dari selain ukuran spindle, lebih ke feeding. Feedingnya cocoknya berapa nih? 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3 kan bisa berbagai macam. Nah itu urutannya yang cocok yang mana sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. Nah berangkat dari yang tadi, kemudian ada permasalahan yang tadi adalah terkait dengan original design. Original design adalah satu memikirkan sebuah rancangan desain yang betul-betul unik dibandingkan dengan yang lain. Atau misalnya berbeda dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada sama, belum pernah ada di pasaran. Sedangkan kalau varian desain adalah memvariasikan produk-produk yang udah ada untuk
untuk kita buat saingannya. Atau misalnya saya mau mendesain apa tadi motor, nah motor ternyata di pasaran udah ada di bentuknya kayak gini semua, berarti saya buat variasi yang lain aja, variasi yang belum ada apa nih, yang orang-orang berlomba tentang motor sport, motor apa, motor sport, misalnya motor matic dan lain-lain. Oh, kita coba ke motor yang lain, misalnya motor klasik, misalnya desainnya desain motor klasik itu kan belum banyak juga kan saingannya, itu bisa kita variasikan. Terus sedangkan konseptual desain dan produk desain itu lebih ke bagaimana mendetailkan satu rancangan, terus kemudian tujuannya untuk dibuatkan prototipe sehingga bisa diterima. Nah, itu tujuannya kan mengkonsepkan dari awal abstrak, terus kemudian digambar jadi prototipe, jadi lebih ke sana. Itu adalah 6 permasalahan. Kemudian kembali lagi ke topik utama tadi terkait dengan market need atau kebutuhan dari pasar atau masyarakat. Di sini banyak dari kita yang kita temui serupa tapi tidak sama. Misalnya ada pesawat. Pesawat ini sama-sama pesawat, bisa sama-sama untuk terbang, tapi ternyata tidak sama. Yang satu menggunakan penggeraknya jet, engine jet, yang satu penggeraknya baling-baling. Ini berbeda. Yang satu bisa dilihat bentangan sayapnya, yang satu lebih kecil. Nah, ternyata masing-masing ada fungsinya. Contoh misalnya yang ini ternyata dia menggunakan engine jet. Berarti pas pada saat terbang dia akan lebih cepat. Lebih cepat terbangnya. Kalau yang ini misalnya 1000 kilo 1 jam, ini 1000 kilo mungkin bisa 10 jam. Misalnya. Kadang kecepatannya berbeda. Terus kemudian yang ini tadi lebih cepat, yang kanan jadi lebih lambat. Terus yang kiri bentuk pesawatnya lebih lebar, oh ini ternyata lebih kecil. Terus yang ini berarti karena dia lebih cepat, berarti dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, lintas negara, misalnya ke Amerika, Eropa. Nah, sedangkan yang ke kanan tadi lebih lambat, berarti dia tidak bisa jauh-jauh, hanya antar pulau. Nah, dari situ sudah terlihat perbedaannya. Ternyata yang menggunakan pesawat yang kiri adalah yang untuk masyarakat atau manusia yang perpindahannya adalah perpindahan jarak jauh atau perpindahannya membutuhkan waktu yang cepat. Sedangkan yang kanan adalah perpindahannya jarak dekat, hanya antar pulau, misalnya pulau A ke pulau B di Indonesia. Maka dari itu banyak Pak Habibie juga merancang pesawat yang menggunakan baling-baling karena lebih cocok dengan Indonesia yang negara kepulauan. Berarti dia tidak membutuhkan lebih cepat. Terus bandaranya juga kecil-kecil kan, berarti lebih cocok. Terus yang kiri ini karena pakai jet, berarti dia lebih membutuhkan lintasan yang panjang. Ini lintasannya pendek, dia lebih sesuai. Ini misalnya orang-orang yang ekonomis misalnya. Ini misalnya orang-orang yang lebih tinggi atau pembayarannya lebih mahal karena kan lintas negara, ini lintas pulau. Kebutuhan beda produk berarti beda kebutuhan. Berarti manusia yang menggunakannya juga berbeda-beda. Yang selanjutnya di sini ada tentang sepeda gunung dan sepeda lipat. Sepeda gunung digunakan jelas. Yang menggunakannya adalah banyaknya yang melintasi jalan-jalan yang tidak bagus misalnya. Kalau yang ini jalannya mulus nih di perumahan, apa di perkotaan atau di kantor misalnya. Yang ini ternyata untuk tadi namanya juga kan sepeda gunung, berarti ini untuk naik gunung, nanjak, turun. Yang ini flat aja. Yang ini bisa dilipat, yang ini tidak bisa dilipat. Nah, itu sebetulnya tentang kebutuhan. Kalau dibilang durability bagusnya ya bagusan yang sepeda gunung, tetapi ini tidak cocok bagi orang-orang yang ingin menggunakan yang bisa dilipat ke mobil terus kemudian di kantor atau di jalan dia bisa keluarkan itu kan tidak sesuai. Jadi masing-masing ada plus dan minus. Terus kemudian ada gambar berikutnya. Di sini ada kebutuhan manusia yang dulu hanya menggunakan 2 aksis CNC, 3 aksis, 4 aksis, sekarang sampai 5 sampai 6 aksis.
itu juga beda kebutuhannya dari manusia. Manusia saat dulu hanya membuat produk CNC itu hanya untuk pembuatan mesin, pembuatan kendaraan, komponen elektronik dan lain-lain. Nah, sekarang mereka menggunakan untuk yang lebih expert, yang lebih detail. Contohnya di sini misalnya untuk membuat sebuah patung misalnya. Karena banyak candi-candi misalnya yang sudah-sudah itu rusak gara-gara bencana alam, gempa, dan itu bisa dipugar kembali, bisa diremajakan kembali dengan dibuat ulang menggunakan CNC. Atau misalnya bisa saja untuk ada patah tulang atau misalnya kecelakaan, terus dia bisa bentuk ulang, rekonstruksi tulang buatan. Nah, itu bisa dibuat gambar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti yang kita ketahui kan, kalau tulang setiap manusia itu berbeda-beda, ukuran tulang dan bentuk dan geometrinya. Contoh seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya ini terkait tentang invention dan innovation. Invention itu penemuan, seperti penemu pesawat telepon di sini Alexander Graham Bell, atau penemu roda yang roda biasa aja seperti ini batu, atau penemu sepeda itu penemu. Nah, di sini invention atau penemuan ini tidak selalu membutuhkan tentang kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu tidak perlu, yang penting dia berfungsi tadi dan hal yang betul-betul baru. Tapi itu berbeda dengan namanya innovation. Innovation seperti yang dilakukan di sini adalah Steve Jobs pada saat meluncurkan waktu itu iPhone yang pertama. Nah, berbeda dengan dengan invention tadi, innovation memiliki tugas yang lebih berat, yaitu bagaimana dia produk-produknya adalah produk-produk yang dapat bersaing di masyarakat. Di sini disebutkan bahwa ada yang namanya economic sense atau peka terhadap ekonomi yang di masyarakat. Nah, makanya dari sini bahwa pesawat telepon itu merupakan pesawat telepon yang dapat digunakan, yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Sama seperti ini, bagaimana orang lain menambahkan inovasi pada roda. Nah, di roda di sini kan bisa dibuat beberapa perubahan dari zaman ke zaman. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang udah ada ban kayak gini, sudah ada juga ban yang lebih kuat lagi, yang tidak bocor ya. Ada flatless misalnya. Ada flatless tire. Itu udah perkembangannya lagi. Dulu juga sepeda seperti ini, terus kemudian bisa diinovasi dari gearnya, bisa diatur kecepatannya dan lebih aerodinamik. Itu contoh perbedaannya innovation dan invention. Nah, terus kemudian apa yang terjadi jika sudah ada invention tapi satu perusahaan tidak melakukan innovation? Nah, di sini contoh produk-produk yang tidak melakukan innovation pada rancangannya, sehingga dia mengalami disrupsi atau disruptif. Nah, Nokia udah bikin desain-desain yang luar biasa banyak, ternyata dia tidak melihat ke depan, melihat visioner. Dia kalah dengan sistem layar sentuh dari rancangan dari Samsung misalnya. Yang bisa dilipat, bisa di layar sentuh, kemudian bisa tipis dan lain-lain. Nah, kemudian rancangan teknologinya juga sama, pada terlalu nyaman dengan desain yang awal, menggunakan analog, kemudian dengan konsepnya tidak bisa dilihat hasilnya, terus menggunakan film klise ya, tidak tahu apakah sudah bagus atau enggak, atau di tengah, atau lagi merem atau enggak. Tapi itu digantikan dengan yang kamera digital, kamera SLR, dia bisa di zoom in, zoom out, bisa diterangkan, bisa digelap, terus kemudian bisa fokus ke wajahnya, bisa posisinya di tengah, bisa di pinggir dan lain-lain. Itu produk-produk yang tergerus ya, zaman terdisrupsi karena dia tidak melakukan inovasi. Nah, di sini contoh yang ini bisa digital. Nah, ada juga kebutuhan yang bisa mencetak langsung. Hanya dibuat produk-produk yang lebih unggul lagi, Polaroid. Sini
Nah, ini contoh-contoh produk yang lainnya banyak ya, seperti TV dulu TV tabung, sekarang udah TV flat. Terus kemudian ada bentuk yang lain, printer, misalnya dari laser jet, inkjet, sampai ke tipe-tipe yang lain. Oke, sampai sini saya rasa cukup pertemuannya, udah 1 jam lebih ini. Oke, silakan yang mau bertanya.